Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya kalian semuanya? Ya, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Ya, dalam kondisi yang belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka secara langsung, yang masih menggunakan pembelajaran metode daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Ya, kali ini saya akan meneruskan materi yang kemarin kan bentuk pangkat ya, atau eksponen, dan sekarang akan melanjutkan materinya yaitu tentang bentuk akar. Biar lebih paham, langsung saja ke pokok pembahasannya. Simak terus. Selanjutnya adalah materi bentuk akar ya. Ini bentuk akar seperti ini. Ini materi dari kelas SMP ya, SMP. Bentuk akar itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang namanya lambang bentuk akar. Ini seperti ini lambang bentuk akar. Bentuk akar ya. Terus ada juga yang namanya radikan. Dan ada juga yang namanya indeks. Itu. Nah, misalkan di sini ada seperti ini bilangan ini A, ini pangkat N. Nah, di sini N dinamakan dengan indeks. Nah, A ini disebut dengan radikan. Nah, ini radikan. Kalau ini dibaca pangkat N dari A atau akar pangkat N dari A. N dari A. Ya, dalam bentuk akar itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada akar senama dan akar sejenis. Akar senama itu jika indeks atau pangkat akarnya sama. Misalkan ini di sini. Nah, ini di sini ada akar 3, akar 5, akar 6. Lah di sini kan ada pangkat. Nah, pangkat N. Karena pangkat terendahnya itu 2 di sini, jadi tidak perlu ditulis. Nah, yang perlu ditulis nanti sudah kalau misalkan N pangkatnya itu 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau 2 di sini, ini sebenarnya di sini ada pangkat yang namanya N. Ini. Itu namanya akar senama jika indeks pangkat akarnya sama. Kemudian yang selanjutnya akar sejenis, yaitu jika indeks dan radikannya itu sama. Jadi antara pangkat sini ini N-nya dan A di sini A-nya itu sama, itu dinamakan dengan akar sejenis. Misalkan di sini akar 5, kemudian 2 akar 5. Kemudian di sini 3 akar 5. Ini dinamakan dengan akar sejenis. Karena apa? Karena di sini ya, ini radikannya sama dan indeksnya di sini sama. Ini kan pangkat N, jadi pangkat 2 sini, jadi enggak ditulis ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu menyederhanakan bentuk akar. Langsung saja contoh, misalkan ini bentuk akar itu kebalikan dari bentuk pangkat ya. Misalkan di sini bukan kebalikan ya. Kalau pangkat mengduwur, akar mengisor. Akar kan di dalam tanah, misalkan itu peribahasannya seperti itu ya. Ini misalkan di sini ada 4 pangkat 2 atau 4 kuadrat, itu kan sama dengan
16 ya. Ini ke atas, jadi kan jumlahnya lebih banyak, dan akar 16 itu sama dengan 4, kan kebalik, ini ke bawah ya. Kok bisa ketemu 4 ini dari mana? Kemarin rumus pas bentuk pangkat. Di sini kan sebenarnya ada n ya. Karena n-nya 2 itu tidak ditulis. Kalau dijabarkan ditulis di sini, ini ada pangkat 2 di sini. Terus 4 pangkat 2 sama dengan di sini 4. Lah ini m per n, 2 per 2 sama dengan 2 per 2 kan 1 sama dengan 4, seperti itu. Ini penjabarannya ya. Kemudian contoh lain. Misalkan di sini akar 54, kemudian akar 72, kemudian akar 128. Lah, coba disederhanakan seperti apa? Yang pertama itu akar 52 ya. Akar 52 berapa kali berapa ketemunya 52 ya. Salah satunya bisa diakar. Masalahnya kenapa ini 52 itu enggak ada akarnya. Akar 52 itu kalau yang bulat, menjadi bilangan bulat itu tidak ada. Yang pertama kan ada akar 4 sama dengan 2. Kemudian akar 9 3. Kemudian akar 16 4. Akar 25 sama dengan 5. Kemudian akar 36 6 ya kan. Akar 40 9 7 kan ya. Kalau akar 52 kan enggak ada. Jadi cara menghitungnya ini, cara menghitungnya berapa kali berapa ketemunya 54, dan salah satunya itu bisa diakar. Nanti ditaruh di depan. Misalkan di sini akar 54 itu sama dengan akar berapa dikali akar berapa ya. Ketemunya 54. Di sini kan 9 dikali 6 ya. 9 dikali 6 ketemunya 54. Jadi akar 9 dikali akar 6 itu sama dengan akar 54. Nah di sini 9 itu kan masih bisa diakar, maka ditaruh di depan. Akar 9 berapa di sini? 3 akar 6. Lah akar 6 yaitu turun. Akar 9 3 akar 6 karena sudah tidak bisa disederhanakan, jadi diturunkan seperti itu. Kemudian yang kedua, nah di sini akar 72. Kan kalau langsungan tidak ada akar 72 berapa. Jadi sama caranya, ini akar 72 itu sama dengan berapa kali berapa ketemunya 72, salah satunya bisa diakar. Nah, berarti di sini akar 36 dikali akar 2 ya. Sama dengan akar 36 berapa? 6. Ini duanya kemudian diturunkan menjadi 6 akar 2 ya. Kebalik, maaf. 6 akar 2. Oke. Selanjutnya ini yang akar ini ditulis ya, monggo ditulis dulu. Kalau mau nulis, di pause dulu boleh, nanti di pause kemudian ditulis ya. Ya ini ya udah ya. Kemudian akar 128. Nah, ini 128 itu sama itu tidak ada akarnya langsung menjadi bilangan bulat atau habis dibagi.
Pokoknya nek di akar rantong, lah itu pasti karena suatu perkalian dua akar ya, perkalian dua akar, dan salah satunya itu bila di akar dibagi habis dibagi lah intinya tong seperti itu. Lah itu 128 itu berapa kali berapa? Salah satunya itu bisa diakar, yaitu 64 dikali 2, karena bentuk akar ya garis didoloi akare. Nah di sini akar 64 dikali akar 2 jadinya akar 128. Akar 64 berapa di sini? 8. 8 akar 2 seperti itu. Nah, ya nanti misalkan kalian mau mencatat kan biar ngirit kuota kalian itu ke balai desa atau kemana, nanti di wifi ya, pakai menggunakan wifi, di download dulu, nanti bisa dipelajari di rumah sambil dicatat seperti itu. Selanjutnya di sini ada operasi bentuk akar ya. Yang pertama di sini yang ada penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kemudian yang B, perkalian bilangan bulat dengan bentuk akar ya. Ini yang pertama penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Yang kedua di sini ada perkalian bilangan bulat ya, di sini dengan bentuk akar. Ya monggo bisa di pause dulu nanti dicatat. Kemudian selanjutnya yang ketiga atau C, ini perkalian bentuk akar dengan bentuk akar. Kemudian yang D itu pembagian bentuk akar ya. Ini ada 4 tadi, penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian bilangan bulat dengan bentuk akar, kemudian perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, kemudian pembagian bentuk akar. Ya monggo bisa di pause dulu nanti dicatat. Yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah ini bentuk akar itu dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika ya bentuk akarnya itu sejenis. Contoh misalkan di sini. Nah, yang pertama akar 3 ditambah 2 akar 3. Ini kan akarnya sejenis ya. Dan di sini ini sebenarnya akar 3 itu di depan di sini ada angka 1. Jadi jika dijumlahkan itu sama dengan 1 ditambah 2 ya, akar 3 sama dengan 3 akar 3. Ya. Terus misalkan yang nomor 2, di sini ada 3 akar 6 ditambah akar 6, kemudian ditambah 4 akar 6, kemudian dikurangi 5 akar 6. Lah, di sini kan akarnya sejenis semua ya. Nah, itu boleh atau bisa dioperasikan. Tetapi jika di sini akarnya berbeda,
itu tidak bisa dioperasikan ya. 3 akar 6 ditambah akar 6 ditambah 4 akar 6 yang dikerjakan itu jumlahnya dulu. Sini 3 ditambah 1 ditambah 4 dikurangi 5 akar 6 sama dengan di sini 3 ditambah 1 ditambah 4 dikurangi 5 berapa? 3 tambah 1 4. 4 ditambah 4 8. 8 dikurangi 5 3. Di sini 3 akar 6. Nah, monggo bisa di pause dulu, nanti dicatat. Selanjutnya operasi bentuk akar, ini perkalian bilangan bulat dengan bentuk akar. Ini rumusnya A dikali akar B akar C sama dengan AB akar C. Misalkan di sini contoh 3 dikali 2 akar 5 itu sama dengan, ini dikalikan 3 kali 2 sama dengan 6 akar 5. Terus contoh lain 3 akar 2 dikali 2 akar 5 sama dengan, nah ini bilangan bulatnya dikalikan, kemudian akarnya juga ikut dikalikan. 3 dikali 3 sama dengan 6. Akar 2 dikali akar 5 sama dengan akar 10. Seperti itu. Jadi misalkan ada ini bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, kemudian akarnya dikalikan dengan akar. Oke, seperti itu. Monggo di pause dulu, nanti bisa dicatat. Ya, tadi itu materi bentuk akar ya. Tadi ada operasi bentuk akar, ada menyederhanakan bentuk akar, tadi ada akar sejenis, ada bentuk akar senama juga ya. Dan besok ya kita lanjut yang itu tentang operasi bentuk akar, perkalian bentuk akar dengan bentuk akar, dan pembagian bentuk akar ya. Dan jangan lupa di subscribe juga ya, biar ketika saya mengupload video terbaru kalian tahu ya. Jadi nanti ada notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.